Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kamu cukup pintar bocah, tapi kami hanya menunggu kesempatan saja. Tanpa malu-malu praktisi tersebut mengatakan hal tersebut sambil menyeringai kejam. Mencari kematian. Chen Wen lalu mengedarkan energi spiritual gabungan, yaitu energi spiritual langit dan bumi dengan energi spiritual kekacauan. Sontak membuat langit dan bumi bergetar kuat, hingga menyebabkan gempa di sekitar tempat mereka melayang. Energi spiritual berwarna kuning keemasan dan biru tampak meluap-luap menutupi tubuh Chen Wen, hingga menyebabkan angin dan petir mulai bergerak tanpa peraturan. Melihat hal itu, semua praktisi yang ada langsung bersiaga dan mencabut senjata mereka masing-masing. Hati-hati, bersiaplah. Bocah itu benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat, kita harus menggabungkan kekuatan kita untuk menahan serangannya. Salah satu praktisi dari klan kuno tersebut memberi aba-aba kepada semuanya agar bersiap-siap menggabungkan kekuatan mereka menahan serangan Chen Wen. Tiba-tiba sebuah angin tornado terbentuk dan berpusat dari Chen Wen. Tapi angin tornado tersebut berputar, bukan hanya terlihat angin, tapi ribuan pedang ikut berputar membentuk tornado. Pedang tersebut semuanya terselimuti petir yang kuat. Pemandangan spektakuler tersebut membuat para praktisi yang menjadi lawan Chen Wen menelan ludah. Saat ini di tempat ini areal sekitarnya terdengar suara yang sangat ribut dan juga sangat menggetarkan jiwa. 10 praktisi yang ada saat ini yang menjadi lawan Chen Wen tampak sangat terpana. Tapi salah satu praktisi yang disebut kakak pertama dari klan kuno langsung tersadar dan berteriak. Gabungkan energi Ita dan bentuk formasi pertahanan. Cepat! Akhirnya ke-10 praktisi tersebut membentuk sebuah formasi pertahanan yang membentuk kubah menutupi 10 praktisi itu. Energi cahaya transparan yang juga sangat pekat menutupi 10 praktisi dengan sangat kuat. Chen Wen yang melihat lawannya berkumpul dan membentuk formasi hanya tersenyum dingin. Kedua tangan Chen Wen yang menghadap ke langit langsung diayunkan ke arah lawannya. Sontak membawa angin tornado, pedang dan petir itu melaju menyerang praktisi yang berlindung di dalam kubah pelindung. Terdengar suara-suara benturan pedang dan petir menghujam kubah pelindung praktisi yang berjumlah 10 orang tersebut. Tampak retakan di kubah pelindung para praktisi yang berlindung di dalamnya. Keluarkan semua energi kalian untuk mempertahankan formasi. Salah satu tetua klan kuno berteriak kepada yang lainnya untuk memperbaiki formasi yang dapat dikatakan sangat kuat itu. Chen Wen yang melihat hal itu hanya tersenyum dingin, lalu mengayunkan kedua lengannya ke atas. Sontak membuat angin tornado pedang langsung menghilang, tapi diganti dengan angin tornado yang berisikan air yang mengkristal berbentuk ujung tombak yang sangat runcing. Gesekan kristal air menimbulkan suara yang nyaring bagaikan besi yang bertabrakan, hingga membuat jiwa lawan Chen Wen bergetar. Sedangkan formasi yang mereka bentuk sudah kembali diperbaiki, mereka tidak sempat melakukan perlawanan terhadap serangan yang dilakukan Chen Wen. Bunyi-bunyi tajam langsung bergema ketika Chen Wen mengayunkan kedua lengannya menghadap lawannya, hingga membuat ribuan kristal air menyerbu formasi pertahanan. Hanya dalam tempo beberapa detik saja, formasi tersebut sudah mengalami retakan yang lebih parah dari serangan pertama Chen Wen. Semua praktisi yang berada di dalam formasi masih berusaha mengangkat tangan mereka memperkuat formasi dengan mengalirkan energi mereka di sana. 5 praktisi langsung memuntahkan darah segar karena mengalami serangan balik dari formasi yang mereka bentuk. Chen Wen yang melihat formasi yang melindungi musuhnya sudah mengalami kerusakan langsung kembali mengayunkan kedua tangannya untuk menghilangkan serangan kristal air. Setelah semua serangan menghilang, para praktisi tampak sedikit lega dan ada tatapan takut di mata mereka ketika melihat Chen Wen yang melayang di atas mereka. Bagaimana? Apakah kalian tidak mau membalas menyerangku? Apakah kalian hanya bisa bersembunyi di dalam kubah tersebut seperti kura-kura yang ketakutan?
Chen memprovokasi lawannya dan tersenyum mengejek. Dia sengaja melakukan itu karena dia masih ingin mencoba seni bela diri ciptanya. Chen hanya menganggap ini sebagai latihan atau pemanasan untuk mempertajam seni bela dirinya dan juga untuk persiapan menghadapi praktisi dari klan utama. Sialan, dia berani memprovokasi kita, lebih baik kita menyerang dengan menggabungkan energi kita. Kakak pertama benar, kita harus menggabungkan energi kita agar dapat menyerang bocah itu dengan telak. Kedelapan praktisi yang ada di sana saling tatap ketika menerima saran dari dua orang tetua klan kuno, lalu menganggukkan kepala mereka. 5 praktisi yang terluka itu satu diantaranya sambil menyeka darah menggunakan punggung tangannya berkata, "Baiklah, tetua, Anda adalah kepalanya, kami dari belakang akan mengirimkan energi kami. Baik, mari kalian kirim energi kalian, jangan ragu-ragu." Ketika mereka sedang bermusyawarah, Chen sengaja membiarkan mereka tanpa mengganggu mereka sambil tersenyum. 9 praktisi langsung mengambil posisi di belakang kakak pertama dari 3 leluhur klan kuno, kemudian mereka mengalirkan energi mereka kepada tetua tersebut sekuat-kuatnya. Praktisi yang menerima energi spiritual itu langsung mengedarkan energinya membentuk sebuah golok raksasa berwarna ungu, dan ranahnya langsung melonjak sementara menjadi hampir mencapai keabadian. Sehingga membuat Chen merasakan tekanan aura golok raksasa. Sambil menggertakkan giginya, Chen menahan aura dari golok tersebut untuk mengeluarkan tekniknya. Energi yang sangat kuat dan pekat membentuk golok raksasa yang bergerak mengayun menyerang Chen yang sedang melayang itu hanya menatap serius dan dengan wajah yang pucat. Serangan golok tersebut, hanya matanya saja yang memancarkan cahaya aneh. Saat energi golok sudah dekat dengan dirinya, tiba-tiba di depan Chen terbuka sebuah ruang dan energi berbentuk golok langsung menghilang di dalam ruang tersebut tanpa meninggalkan bekas sedikitpun. Hingga membuat semua praktisi itu terkejut, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa serangan terkuat mereka tidak berefek apapun. "Tetua, apa yang terjadi? Kenapa serangan gabungan kita tidak menimbulkan efek apapun? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi, ini seperti tidak nyata." Ke-10 praktisi masih nampak bengong menatap Chen yang tersenyum mengejek. Tapi tiba-tiba sebuah ruang kosong terbuka di belakang para praktisi yang menyerang Chen tadi. Energi golok yang menghilang tiba-tiba muncul di belakang para praktisi, hingga membuat semua praktisi itu menjadi pucat. "Ini, bagaimana mungkin dia mengirim serangan kita melalui teleportasi? Lari!" Para praktisi yang awalnya menyerang Chen terpaksa melarikan diri secara terpisah karena ketakutan dengan serangan golok raksasa yang mereka buat sendiri. Serangan golok energi tersebut tidak dapat terelakkan oleh para praktisi kuat yang berjumlah 10 orang tersebut. Itu bukan karena mereka kurang gesit dalam bergerak, hal ini dikarenakan energi mereka tinggal sedikit dan tidak cukup untuk digunakan menghindari serangan balik Chen Hingga akhirnya 10 praktisi kuat tewas dengan tubuh terbelah dari pinggangnya yang terpisah. Tapi Chen juga saat ini menanggung luka dalam yang lumayan karena tekanan aura hampir setingkat keabadian oleh serangan gabungan yang praktisi kuat tadi. Sialan, kekuatan gabungan mereka hampir mencapai kekuatan keabadian, aku tidak menyangkanya. Chen melambaikan tangannya mengeluarkan Xiaokai yang memang tidak dikeluarkan Chen sebelumnya. "Tuan muda, Anda, sudah. Kamu ambil semua cincin penyimpanan mereka. Lalu kita pergi ke suatu tempat, semua seniormu telah berkumpul." "Baik Tuan muda." Xiaokai langsung melesat mengambil cincin penyimpanan musuh yang tewas itu. Kemudian Chen segera menelan pil penyembuh, untuk menyembuhkan luka dalamnya. Setelah Xiaokai menyerahkan cincin penyimpanan yang diambilnya dari 10 mayat kepada Chen akhirnya keduanya melesat ke suatu tempat. Keadaan Chen saat ini telah sedikit pulih, hingga keduanya dengan cepat menuju tempat yang ditandai oleh para bawahan Chen Setelah beberapa jam melesat, keduanya akhirnya tiba di sebuah hutan yang sangat lebat dan memiliki pepohonan raksasa yang menjulang tinggi. Hutan ini mengeluarkan aura yang sangat mengerikan, bahkan praktisi ranah dewa ilahi awal sekalipun pasti akan bergetar ketakutan, karena auranya sangat sangar,
seolah-olah banyak hewan iblis raksasa kuno yang menghuni hutan ini. Xiao Kai yang juga dapat merasakan aura yang sangat ganas itu tidak merasa takut, karena dia tahu kalau aura yang sangat kuat ini berasal dari para seniornya. Sampai di inti hutan itu, Chen Wen melihat jumlah mereka hampir 1 juta pasukan hewan iblis telah menunggunya. Tuan muda, semua pasukan hewan iblis itu membungkuk memberi hormat kepada Chen Wen, lalu Chen Wen menatap mereka dan tersenyum. Memang aura yang dikeluarkan oleh hutan ini adalah berasal dari pasukan Chen Wen yang memang memiliki kekuatan terendah setara dengan Dewa Bumi tahap menengah. Bangkitlah, dan bersiap-siaplah, karena kita akan menyerang ibu kota penguasa. Baik Tuan Muda, kami selalu siap menjalankan perintah Tuan Muda dengan nyawa kami. Serentak suara yang bergemuruh menyahut perintah Chen Wen, hingga membuat hutan bergetar. Baiklah, sekarang kalian masuklah terlebih dahulu ke dunia cincin, aku akan pergi ke ibu kota penguasa bersama kakak Xin Tiao. Chen Wen memasukkan seluruh hewan iblis bawahannya beserta hewan iblis tambahan dari alam bintang sakti ini ke dalam dunia cincin. Kemudian, kembali Chen Wen mengibaskan lengannya mengeluarkan Xin Tiao, Tuan Muda. Xin Tiao menatap ke sekelilingnya dan merasakan energi spiritual di alam ini lalu menghirup udara dengan kuat. Chen Wen yang menatap Xin Tiao membiarkannya dan menunggu, kemudian, setelah Xin Tiao merasa puas menghirup udara, Chen Wen berkata, "Kakak Xin Tiao, sekarang antarkan aku menuju ke timur, karena di sanalah pusat alam ini dan juga ibu kota penguasa ada di sana." Saat ini Chen Wen berada di sebelah barat alam bintang sakti, sehingga dia harus pergi ke timur untuk menuju ke ibu kota penguasa. Jarak dari tempat Chen Wen menuju ibu kota penguasa sangat jauh, dengan kekuatan Xin Tiao terbang yang saat ini sudah memiliki kekuatan setara Dewa Suci tahap awal. Mereka memerlukan waktu sekitar 2 bulan lebih, itu pun juga kalau lancar, karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di sepanjang perjalanan mereka. Xin Tiao Lao mengubah wujudnya ke wujud aslinya yaitu seekor Raja Wali petir yang sangat besar. Bila dia merentangkan sayapnya, maka lebarnya bisa mencapai 50 meter. Punggung elang petir ini sungguh sangat nyaman untuk ditunggangi, karena dengan bersembunyi di dalam bulu-bulunya yang besar-besar, Chen Wen terbebas dari angin kencang. Setelah Chen Wen menaiki punggung Xin Tiao pun melesat terbang menuju ke timur dengan kecepatan penuh. Sedangkan Chen Wen terus-menerus memantapkan pondasinya dan memperdalam pengenalan juga membiasakan kekuatannya sekarang. Setelah melesat selama 1 bulan penuh, dan selama itu mereka tidak mengalami kendala, hari ini mereka melewati pinggiran sebuah kota, dan Xin Tiao mengalami serangan panah dari bawah. Dengan gesit, Xin Tiao menghindari anak panah yang mengarah jantungnya dan Xin Tiao membuat manuver, sehingga Chen Wen merasakan terbang Xin Tiao tidak stabil, lalu keluar dari bulu Xin Tiao. "Kakak Xin Tiao, ada apakah hingga membuat kakak membuat manuver ketika terbang?" Chen Wen yang penasaran dan juga tidak melihat ada apapun di sekelilingnya, Xin Tiao juga menatap ke bawah dan melihat ada sesosok orang tua yang menyerangnya. Sosok tersebut telah berusia sangat tua dan memiliki ranah dewa ilahi tahap menengah. "Bagus, seekor Raja Wali memang harus gesit, kau harus menjadi tungganganku." Sosok tersebut masih menatap Xin Tiao terbang, dan juga melihat ada satu sosok yang menungganginya baru keluar dari dalam bulu tebal Xin Tiao. "Tuan muda, ada yang menyerangku menggunakan sebuah anak panah." Xin Tiao menunjuk ke suatu tempat di bawah, sehingga Chen Wen dapat melihatnya. Hanya orang tua yang hampir mati. Kenapa tidak membuat kebaikan malah menyerang kakak Xin Tiao? Chen Wen menatap sosok orang tua itu dengan dingin lalu menggunakan energi spiritualnya. Chen Wen berkata kepada sosok tua itu, "Hai orang tua, apa maksudmu menyerang saudaraku?" Sosok orang tua itu sedikit mengenyitkan dahinya menatap Chen Wen. Beberapa saat kemudian dia melototkan matanya ketika sosok tersebut menyadari basis kultivasi Chen Wen dan mencermati usia tulang Chen Wen. Bocah itu apakah seorang monster? Kenapa basis kultivasinya sudah setinggi itu? Sedangkan usia tulangnya masih berusia 30 tahun. Sosok itu bergumam dalam hatinya,
tapi sosok itu kemudian langsung menjawab pertanyaan Chen Wen. Hehehe, aku pikir tadi Raja Wali Petir ini tidak memiliki pemilik, ternyata hewan iblis ini telah memiliki pemiliknya, bocah. Serahkanlah Raja Wali Petir ini kepadaku, aku memerlukan inti iblisnya untuk membuat pil, maka aku akan mengabulkan semua keinginanmu. Mendengar perkataan orang tua itu, Chen Wen dan Xin Tiao menjadi marah, karena dengan mengambil inti iblis seekor hewan iblis, itu artinya sama dengan membunuhnya terlebih dahulu. Sialan kakek tua bau tanah. Apakah kau tidak dapat berbuat kebajikan di dekat akhir hidupmu? Orang tua yang dimarah oleh Chen Wen tidak marah, dan malah tertawa, tapi matanya yang licik mengeluarkan niat membunuh yang intens. Orang tua ini adalah seorang kultivator mandiri yang sangat disegani oleh semua klan dan sekte kuat di alam ini. Orang tua ini bernama Bu Liang, dan dia sangat terkenal di alam bintang sakti karena dia selalu tidak pernah takut untuk menyinggung klan utama ataupun sekte kuat. Bu Liang ini juga termasuk buronan dari klan utama di alam bintang sakti, tapi karena kemampuannya bersembunyi membuatnya sampai sekarang tetap hidup. Bu Liang ini pernah membunuh ribuan anggota-anggota kuat dari klan dan sekte kuat yang memburunya, hingga membuat namanya ditakuti dan dia dijuluki iblis pencabut nyawa oleh praktisi di alam bintang sakti. Hehehe, bocah, biarpun kau tidak menyetujuinya, tapi kau juga akan tetap mati, karena kalau kau tidak mati maka kau akan menjadi orang yang sangat merepotkan di masa yang akan datang. Chen Wen yang melihat tatapan mata orang tua itu sedikit terkejut, karena mata itu adalah mata yang sangat licik melebihi iblis sekalipun. Orang tua ini harus belajar sedikit baik kepada Mo Huangdi si Kaisar Iblis. Chen Wen bergumam dalam hatinya dan kemudian berkata kepada Bu Liang, "Heh, orang tua yang bau tanah yang hanya ranah ilahi tahap menengah. Kau terlalu sombong. Aku mau tahu apa yang bisa kau perbuat untuk membunuhku." Mendengar provokasi Chen Wen, Bu Liang menyipitkan matanya melihat Chen Wen dengan ganas, lalu mencabut senjatanya berupa gelang yang bersambung bagaikan rantai sebanyak 12 gelang tersambung berwarna biru kilat. Bu Liang langsung mengalirkan energi spiritualnya ke dalam gelang tersebut, hingga membuat gelang tersebut memancarkan cahaya biru gelap. Bocah, kau memang pantas mati oleh gelang pencabut nyawa. Chen Wen juga telah bersiap, segera saja dia melompat dari punggung Xin Tiao, lalu mengangkat kedua tangannya ke langit. Beberapa saat kemudian, udara mulai menjadi dingin dan petir menyambar, angin mulai membentuk sebuah tornado. Melihat kekuatan seni bela diri Chen Wen, orang tua itu tidak mau menunggu lebih lama, langsung melesat menyerang dengan menyabetkan gelangnya ke arah Chen Wen. Rantai gelang yang disabetkan langsung berubah menjadi sangat besar menyerang ke arah Chen Wen. Chen Wen yang mengangkat kedua tangannya ke langit, tapi matanya menatap orang tua itu tidak takut. Salah satu tangannya mengayun ke depan, sambil berteriak, "Cambuk petir Raja Iblis." Sebuah cambuk yang terbuat dari kekuatan petir terbentuk dengan sangat besar dan tidak kalah dengan rantai gelang Bu Liang. Dua kekuatan energi spiritual bertemu di udara, hingga menimbulkan suara yang sangat kuat dan memekakan telinga. Daerah di sekitarnya juga porak-poranda, pepohonan dekat pusat benturan hancur berkeping-keping, pusat benturan tertutup debu yang sangat gelap. Tampak satu sosok terpental sejauh 100 meter dari pusat benturan, sedangkan satu sosok lagi tampak terpental sejauh 20 meter. Chen Wen lah yang terpental sejauh 20 meter, sedangkan Bu Liang terpental 100 meter dan memuntahkan darah dari mulutnya. Sedangkan Chen Wen hanya mengalami guncangan akibat pengaruh energi yang berbenturan, tapi Chen Wen tidak mengalami luka sedikit pun. Tapi biarpun Chen Wen terpental sejauh 20 meter, satu tangan Chen Wen tetap menghadap ke atas, kemudian Chen Wen kembali mengayunkan tangannya yang satu lagi ke arah Bu Liang. Ribuan bilah kristal air yang tajam langsung melesat menerjang Bu Liang. Bu Liang yang saat ini terpental sejauh 100 meter tidak menyangka dia kalah dalam pertemuan pertama. Sambil menyeka darah dari sudut mulutnya, Bu Liang bersiap kembali menyerang Chen Wen dengan gelangnya. Tapi saat dia menatap ke depan, wajahnya langsung memucat, karena beberapa meter jauhnya,
Bu Liang melihat ribuan bilah kristal air melesat ke arahnya. Sial, energi pelindung. Buru-buru Bu Liang membuat energi pelindung untuk melindungi tubuhnya dari serangan yang cukup membuatnya bergetar ketakutan dan matanya melotot tidak percaya. Bu Liang yang awalnya meremehkan Chen Wen akhirnya merasakan penyesalan yang sangat mendalam. Serangan bilah tajam dari air yang mengkristal ciptaan Chen Wen membuatnya sangat panik. Tatapan ketakutan dan penyesalan terlihat jelas di matanya, hingga Bu Liang berusaha mati-matian membentuk energi pelindung di sekujur tubuhnya. Tapi air kristal yang rucing itu menyimpan kekuatan yang dapat dengan mudah menghancurkan energi pelindungnya. Kenapa kekuatan bocah itu sangat mengerikan? Kenapa aku terlalu bodoh memprovokasi monster yang sangat mengerikan? Bu Liang mengumpat dirinya sendiri dan merasa sangat bodoh kalau memprovokasi Chen Wen. Sebelum energi air kristal rucing menembus tubuhnya karena perlahan tapi pasti perisai yang dibuatnya mulai hancur, Bu Liang berteriak kepada Chen Wen. "Tuan, menyerah. Tolong ampuni jiwaku." Mendengar teriakan kuat dari Bu Liang di tengah gemuruh serangan Chen Wen lalu menggenggam tangannya, hingga tiba-tiba semua kristal air tersebut berhenti, tapi masih dalam keadaan mengancam. Karena semua kritas air yang runcing berhenti hanya beberapa inci saja dari tubuh Bu Liang. "Apa maksudmu? Katakan sebuah alasan agar aku tidak jadi membunuhku karena berani memprovokasiku." Chen Wen berkata dingin sambil menatap Bu Liang, hingga membuat Bu Liang menelan ludah yang sangat kental. "Tuan muda, aku dapat menjadi budak tuan muda." Sambil menggertakkan giginya, Bu Liang lebih memilih menjadi budak daripada mati. Dia lebih menghargai nyawanya daripada harga dirinya. "Apakah kamu pantas menjadi budakku?" Mendengar kata-kata Chen Wen, Bu Liang hanya berani menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Chen Wen. Sambil menundukkan kepalanya, Bu Liang berkata, "Tuan muda, aku, bagaimanapun juga aku telah memiliki ranah dewa ilahi tahap menengah. Aku dapat melakukan apapun yang tuan muda perintahkan, tanpa berani melawan." Chen Wen masih menatap Bu Liang dengan dingin. "Apakah kamu berpikir hanya memiliki ranah dewa ilahi tahap menengah saja, kau anggap dirimu tinggi? Bagiku, kau hanyalah semut yang lebih besar, dan mudah untuk membunuhmu." Mendengar kata-kata Chen Wen yang meremehkan ranahnya, Bu Liang sebenarnya sangat marah, tapi memang kenyataannya, Bu Liang sadar, di mata Chen Wen, ranahnya masih rapuh. Tapi demi mempertahankan hidupnya, Bu Liang tetap berusaha untuk bernegosiasi kepada Chen Wen. "Tuan muda, tolonglah aku bersedia melakukan apapun tanpa mengeluh." Chen Wen yang dari tadi berpikir mempertimbangkan tawaran Bu Liang, akhirnya berkata, "Baiklah, tapi kau harus menjadi budakku dengan menerima segel jiwa, apakah kau menerimanya?" Begitu Chen Wen mengatakan menjadi budaknya, semua kristal tajam yang mengelilingi Bu Liang bergetar, siap untuk menembus tubuhnya. Mendengar suara kelincingan kristal yang beradu itu membuat sekujur tubuh Bu Liang bergetar ketakutan, dan langsung bersujud di depan Chen Wen. Semua tubuhnya telah basah oleh keringat dingin. Baiklah, aku setuju tuan muda, apapun itu, asalkan tuan muda bersedia tidak membunuhku." Tanpa basa-basi, sebuah segel jiwa dibentuk dan dilemparkan oleh Chen Wen yang mengenai dahi Bu Liang, lalu masuk ke dalam jiwanya dan menyegel jiwa Bu Liang. Beberapa saat setelahnya Bu Liang meringis merasakan jiwanya seperti terkurung oleh sebuah penjara. Chen Wen sendiri dapat merasakan segel jiwa buatannya telah berhasil masuk ke dalam jiwa Bu Liang. "Baiklah, sekarang kau telah menjadi budakku, sedikit saja ada niatmu untuk berkhianat, maka jiwamu akan meledak, dan kau tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi." Bu Liang sebenarnya sadar, setelah jiwanya telah tersegel oleh Chen Wen, maka resikonya sudah pasti tidak akan bisa bebas selamanya. Apabila Chen Wen menginginkan nyawanya, Bu Liang pasti tidak dapat melawan. "Baik tuan muda, terima kasih karena tidak langsung membunuhku." Chen Wen lalu mengibaskan tangannya, dan ribuan bilah tajam kristal air menghilang dari pandangan Bu Liang. "Sekarang,
Kau lebih baik bersembunyi di dalam dunia independenku. Chen Wen langsung menyelimuti Buliang menggunakan energinya dan memasukkan Buliang ke dalam dunia cincin. Dan Chen Wen sengaja menempatkan Buliang di tengah-tengah hewan iblis tingkat tinggi bawahan Chen Wen, juga menugaskan para bawahannya mengintai Buliang. Memang Buliang tidak akan bisa berkhianat, itu pasti, tapi Chen Wen belum betul-betul mengenal sifat Buliang, jadi dia perlu mewaspadainya juga. Setelah membereskan Buliang, Chen Wen dan Xin Tiao kembali melanjutkan perjalanan mereka yang tertunda karena dihadang Buliang. Selama perjalanan menuju ibu kota penguasa alam bintang sakti, Chen Wen dan Xin Tiao beberapa kali dihadang oleh pasukan elit klan utama. Juga beberapa kali dihadang oleh beberapa hewan iblis tingkat tinggi yang berbentuk burung, tapi semuanya berhasil mereka hancurkan, dan akhirnya setelah 2 bulan, Chen Wen dan Xin Tiao telah tiba di sebuah kota yang bersebelahan dengan ibu kota penguasa. Kak Xin Tiao, lebih baik sekarang kita berhenti di kota ini dahulu, untuk memulihkan stamina dan juga mencari informasi. Padahal Chen Wen juga telah banyak menerima informasi dari bawahannya yang menyelidiki tentang keempat klan utama musuhnya. Tapi mengetahui sendiri lebih baik daripada mengetahuinya dari orang lain, itu juga untuk berjaga-jaga dari pengkhianatan. Setelah memasuki kota yang bernama Kota Wugung, Chen Wen dan Xin Tiao menyusuri jalanan kota untuk mencari penginapan. Keduanya sadar, kala saat ini keduanya sudah menjadi incaran banyak orang. Pada saat keduanya berjalan menyusuri jalanan kota, tiba-tiba, dari depan seorang pengemis menubruk Chen Wen. "Tuan muda, maaf. Chen Wen yang tidak menyangka akan ditubruk oleh pengemis ini, karena pada saat berpas-pasan dengan pengemis itu seperti sengaja menubruk ke tempat Chen Wen. "Tidak apa-apa," Chen Wen berkata dengan ramah kepada pengemis itu, dan tiba-tiba Chen Wen menerima pesan melalui benaknya dari pengemis itu. "Tuan muda, hati-hatilah, saat ini ada ratusan pasukan dari 4 klan utama yang menjadi musuh Tuan muda. Kami dari klan Ji tidak berani bertindak gegabah. Aku hanya diberikan tugas untuk menyampaikan pesan ini kepada Tuan muda dari Patriark klan Ji kami." "Baiklah, terima kasih karena sudah memperingatiku." Mereka berdua bercakap menggunakan percakapan hati, sehingga orang luar tidak akan tahu apa yang mereka perbincangkan. Orang luar hanya tahu Chen Wen sedang membantu pengemis itu berdiri dan membiarkannya pergi. "Kak Xin Tiao, hati-hatilah. Di sini sudah ada ratusan pasukan dari klan utama alam ini," Chen Wen berbisik kepada Xin Tiao ketika mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka berdua untuk mencari penginapan. Beberapa saat kemudian, Chen Wen dan Xin Tiao telah menemukan penginapan dan memasuki kamar mereka yang sengaja Chen Wen sewa 1 kamar saja. "Kak Xin Tiao, lebih baik untuk sementara, Kak Xin Tiao kembali lebih dahulu ke dalam dunia cincin. Setelah nanti kita akan berperang, aku akan memanggil kakak lagi." "Baiklah Tuan muda." Tanpa basa-basi, Chen Wen memasukkan Xin Tiao ke dalam dunia cincin dan sebagai gantinya, Chen Wen mengeluarkan Xiao Kai. "Tuan muda." Xiao Kai memberi hormat dengan takut-takut kepada Chen Wen, dan Chen Wen dapat melihat ada tanda bulat di tepi kedua mata Xiao Kai bagaikan mata panda, seperti habis terkena pukulan. Xiao Kai, ada apakah dengan matamu itu? Kok seperti baru kena bogem mentah?" Sambil menundukkan kepalanya, Xiao Kai menjawab Chen Wen dengan takut-takut. "Ini, Tuan muda, ini hanya, ini hanya jatuh, ini hanya jatuh tadi." Xiao Kai yang belum memiliki alasan atas pertanyaan Chen Wen sebentar panik, lalu karena tiba-tiba terpikirkan alasannya, Xiao Kai menjawab Chen Wen dengan sedikit lega. "Jangan-jangan, kamu menyamar lagi menjadi diriku ya Xiao Kai, dan kamu ingin mengerjain seniormu?" "Tidak, itu tidak Tuan muda, aku benar-benar jatuh." Tiba-tiba cincin Chen Wen bergetar dan Chen Wen mendengar suara loling di benaknya. "Kak Wen, tadi Xiao Kai menyamar menjadi dirimu dan ingin mengajariku berlatih. Aku tahu dari matanya kalau itu adalah Xiao Kai, jadi aku langsung meninju kedua matanya." Mendengar laporan loling, Chen Wen bukannya marah, tapi malah tertawa.
Dasar kau Xiao Kai. Kau berani menyamar menjadi diriku dan berpura-pura ingin mengajari Loling. Xiao Kai yang ketahuan belangnya menjadi ketakutan. Sebenarnya, Xiao Kai tidak pernah berpikiran jelek terhadap Loling, karena dia masih bocah dan di dalam lubuk hatinya, tidak ada sedikit pun niat jahat kepada Chen Wen maupun Loling. Xiao Kai hanya ingin mengerjai Loling, tapi karena pupil mata Xiao Kai tidak dapat membohongi Loling, jadi dia langsung diketahui Loling, hingga membuat Loling meninju mata Xiao Kai. Maaf Tuan Muda, sudahlah. Sekarang, aku perintahkan kamu mengubah wujudmu menjadi salah satu orang. Kamu tunggu di sini, biar ku tangkap salah satunya. Chen Wen lalu menebar persepsi jiwanya untuk melacak para anggota klan utama yang mengincar dirinya. Chen Wen mengetahuinya melalui aura mereka yang memang rata-rata sama. Chen Wen mendapatkan salah satu anggota pasukan elit klan Shou di dekat penginapannya dan saat ini sedang sendirian. Kamu, Chen Wen langsung meninju pria yang menjadi pasukan elit klan Shou dan menculiknya, lalu menghilang dari tempat tersebut dan muncul di kamarnya sendiri. Tuan, ampun. Chen Wen melemparkan pria tersebut bagikan melepar sampah di tengah ruangan kamarnya. Kemudian Chen Wen menatap pria tersebut dan menyerap pengetahuannya, lalu mengirimkannya kepada Xiao Kai. Tuan Muda, ini. Xiao Kai yang terkejut dengan kejadian tiba-tiba di depan matanya langsung akan bertanya apakah dia akan merubah wujudnya seperti pria tersebut, tapi Chen Wen selanjutnya kembali mengirim pengetahuan pria tersebut kepadanya, sebelum Xiao Kai bertanya lagi. Ya, kamu ubah wujud dan auramu seperti dia. Chen Wen kembali memasukkan pria tersebut ke dalam dunia cincin berdekatan dengan Bu Liang. Bu Liang, dia adalah salah satu anggota pasukan elit klan Shou. Kamu perhatikan dia tapi jangan dibunuh, kalau bisa segel jiwanya, baik Tuan Muda. Chen Wen memberikan tugas kepada Bu Liang untuk memberi segel jiwa kepada anggota pasukan elit klan Shou yang memiliki ranah bela diri Kaisar Suci tahap akhir. Bu Liang yang mendapatkan tugas mudah langsung mendekati pria anggota pasukan elit klan Shou. Tuan, kamu adalah Bu Liang si iblis pencabut nyawa. Pria itu mengenal Bu Liang karena gambar Bu Liang yang merupakan buronan kelas elit itu selalu terpampang di dinding tugas semua pasukan elit semua klan kuat dan sekte di alam bintang sakti ini. Sehingga begitu melihat Bu Liang, pria ini langsung mengenalnya. Hehehe. Kau akan merasakan menyesal karena dilahirkan di dunia ketika bertemu denganku. Sambil menggosok-gosokkan tangannya, Bu Liang mendekati pria tersebut perlahan-lahan, hingga membuat pria tersebut ketakutan sambil mundur-mundur. Tapi di belakang pria tersebut terdapat banyak hewan iblis tingkat tinggi yang berwujud mengerikan menatap pria tersebut. Pria tersebut membalik tubuhnya dan melompat karena sangat terkejut dan ketakutan. Bu Liang langsung membuat segel jiwa dan menanamkan segel jiwanya kepada pria tersebut. Sedangkan di dunia luar, Chen Wen dan Xiao Kai yang telah mengubah wujudnya menjadi pria yang bernama Shou Chun. Baiklah, sekarang aku akan mengirimmu ke tempat Shou Chun itu di tempatnya tadi. Kamu tahu tugasmu dan tahu apa tugas Shou Chun. Baik Tuan Muda. Xiao Kai langsung memasuki sebuah portal teleportasi yang dibuat Chen Wen dan muncul di tempat terakhir Shou Chun diculik Chen Wen. Chen Wen juga mengeluarkan beberapa bawahannya yang memiliki kekuatan setara Dewa Suci tahap awal sampai tahap akhir untuk membunuh pasukan elit klan utama. Juga Chen Wen memberitahukan keberadaan Xiao Kai kepada semua bawahannya agar tidak salah sasaran malah membunuh Xiao Kai. Sebenarnya Chen Wen sangat iri dengan Xiao Kai karena memiliki kelebihan dapat mengubah wujud menjadi siapa saja. Chen Wen pernah mencoba mempelajari keahlian Xiao Kai ketika Chen Wen menyerap pengetahuan Xiao Kai, tapi Chen Wen tidak dapat mempelajarinya, karena ilmu Xiao Kai memang adalah ilmu yang secara alami melekat pada Xiao Kai. Ilmu pengubah wujud Xiao Kai tidak dapat diajarkan maupun dipelajari, karena itu adalah salah satu kelebihan dari ras rubah. Terlepas dari itu semua, sekarang yang membuat Chen Wen semakin bingung dan khawatir adalah tentang laporan beberapa bawahannya ketika menyelidiki kekuatan klan utama adalah adanya campur tangan klan Gu yang berada di kegelapan. Klan Gu adalah penguasa sebenarnya dari alam bintang sakti,
karena sampai sekarang semua pekerjaan yang dilakukan oleh klan Si adalah sesuai dengan keinginan klan Gu. Tapi sekarang ini siapa yang berasal dari klan Gu yang ditempatkan di klan Si? Chen Wenen semakin merasa pusing dengan keadaan klan Si dan juga alam bintang sakti ini. Karena orang-orang klan Gu selalu bekerja di bawah bayang-bayang, tanpa diketahui oleh orang luar. Bahkan beberapa tetua tingkat rendah tidak mengetahui tentang klan Gu yang memerintah klan Si secara diam-diam. Chen Wen mengayunkan lengannya, mengeluarkan Kim Kau, karena Kim Kau juga ikut menyelidiki 4 klan utama. Kim Kau, duduklah. Menurutmu, bagaimana klan Gu dapat memerintah klan Si? Sedangkan sifat klan Si yang selalu mendominasi di alam ini, tapi kalau tanpa alasan klan Si mau menjalankan perintah klan Gu, aku yakin pasti ada yang tidak beres. Sambil melangkah ke kursi yang berada di samping meja dekat Chen Wen, Kim Kau menjawab pertanyaan Chen Wen. Tuan muda, aku juga berpikiran sama. Dengan Tuan muda, dan menurut penyelidikan yang kami lakukan, kami tidak pernah dapat melacak keberadaan orang-orang klan Gu di markas klan Si, itulah yang mengherankan kami. Keduanya tampak duduk satu meja, tapi tidak berbicara, karena keduanya tenggelam di dalam pemikiran mereka masing-masing. Beberapa waktu terdiam, Chen Wen lalu kembali bertanya kepada Kim Kau. Kim Kau, apakah hanya klan Si saja yang menjadi bawahan klan Gu? Apakah klan lainnya tidak berada di bawah perintah klan Gu? Kim Kau yang mendengar pertanyaan Chen Wen tidak menjawab, tapi hanya menggelengkan kepalanya dan menatap Chen Wen heran. Melihat tatapan Kim Kau kepadanya, Chen Wen lalu berkata, "Aku hanya heran saja, kalau klan Si sudah berada di bawah kekuasaan klan Gu, kenapa mereka tidak sekalian menguasai klan kuat yang lainnya?" Kim Kau menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Chen Wen, "Tuan muda, jangan salah, 5 klan utama di alam bintang sakti ini sebenarnya hampir setara. Perbedaan mereka hanya pada jumlah praktisi kuat tiap klan yang sedikit berbeda. Bila kekuatan per orangnya, 5 klan ini adalah setara atau imbang, sehingga klan Gu tidak berani langsung mencaplok klan yang lainnya secara berterang, karena ditakutkan klan yang belum dicaplok akan curiga dan bergabung lalu menghancurkan klan Si dan imbasnya klan Gu akan kehilangan klan boneka." Mereka mendengar penjelasan Kim Kau, Chen Wen menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Berarti kali ini kita harus menghadapi klan lainnya terlebih dahulu, dan klan Si adalah klan terakhir yang akan kita hadapi. Itu benar Tuan muda. Chen Fuen secara tiba-tiba memasukkan Kim Kau ke dalam dunia cincin, karena dia merasakan adanya beberapa praktisi mendekati kamarnya. "Silahkan masuk." Pintu tidak terkunci. Tampak ada 6 praktisi dari salah satu klan utama yang mendatangi kamar Chen Wen. "Bocah, kami dari klan Chia, kedepannya tidak akan mengincarmu kalau kamu memberikan harta yang kamu dapatkan di alam misterius kepada kami." Salah satu praktisi klan Chia yang tampaknya berusia 60-an tahun berkata sambil mengelus jenggotnya menatap Chen Wen dingin dan mengancam. Kali ini klan Chia langsung mengambil tindakan karena di klan utama saat ini telah kehilangan banyak pasukan elit mereka. Saat ini keempat klan saling mencurigai, kehilangan dan kematian para pasukan mereka adalah ulah dari klan saingan mereka untuk menangkap Chen Wen. Padahal kematian pasukan mereka adalah pekerjaan bawahan Chen Wen yang bertugas membunuh mereka untuk mengurangi jumlah musuh secara diam-diam. Tapi selanjutnya malah keempat klan utama ini saling curiga dan mulai terjadi pergesekan antar keempat klan ini di luaran. Tapi Chen Wen yang sedang duduk santai di dalam kamarnya menatap ke-6 praktisi yang memiliki ranah tertinggi adalah pria tua tadi, yaitu Dewa Suci tahap menengah. Mereka tidak dapat menerka basis kultivasi Chen Wen, karena Chen Wen selalu menyembunyikan ranahnya dari mata siapapun. "Apakah kamu mengancamku?" Chen Wen bertanya dan tatapannya langsung menjadi dingin, auranya mulai keluar sedikit, hingga membuat praktisi yang berdiri di belakang pria tua itu bergetar. Kelima praktisi itu adalah pasukan khusus dari klan Chia. Sedangkan pria tua itu adalah salah satu tetua di klan Chia utama. Mereka beranggapan Chen Wen hanyalah bocah dengan ranah Dewa Bumi tahap akhir atau Dewa Langit tahap awal saja. Sehingga ketika aura Chen Wen merembes,
para pasukan khusus klan Chia merasakan tekanan dan jiwa mereka bergetar, sedangkan tetua klan Chia itu mengerutkan dahinya menatap Chen Wen. Apakah kamu mau membantah dan menolak tawaran klan Chia kami? Ingat, saat ini keadaanmu sangat berbahaya, kami dapat menyembunyikan dirimu dan menyelamatkanmu dari kejaran klan utama yang lainnya. Hehehe, kalian sungguh naif. Aku bahkan tidak menempatkan dirimu di mataku, kau masih berani mengancamku. Tetua itu tidak menyangka Chen Wen menolak tawarannya, bahkan berani menghinanya, hingga membuat sang tetua dan pasukannya itu menjadi marah. Keenam orang itu tanpa aba-aba langsung mengedarkan energi dan aura mereka hingga membuat penginapan bergetar dan beberapa saat kemudian hancur. Bagaimana sebuah penginapan sederhana dapat bertahan terhadap aura energi yang sangat besar dari pasukan elit sebuah klan? Chen Wen dan Kim Kau yang telah melindungi tubuh mereka menggunakan perisai energi tidak terpengaruh. Keduanya melayang di udara menatap musuh mereka dengan tatapan dingin. Ledakan yang sangat dahsyat di tengah kota Wugung mengundang banyak praktisi kuat, apalagi di kota Wugung ini banyak terdapat pasukan dari 4 klan yang menargetkan Chen Wen. Pasukan-pasukan 4 klan-klan utama yang ada di kota langsung berdatangan, dan juga banyak praktisi mandiri yang hadir melayang dan melihat dari kejauhan. Para praktisi mandiri tidak ada yang berani mendekat, karena mereka melihat banyak anggota pasukan elit 4 klan utama yang melayang mendekati pusat ledakan. Chen Wen menatap sekelilingnya dan tersenyum, karena saat ini para pasukan dari 4 klan utama telah berdatangan. Kira-kira jumlah pasukan 4 klan utama yang berkumpul tidak kurang dari 500 praktisi, dan kekuatan terendah dari mereka adalah Dewa Bumi, sedangkan tertinggi adalah Dewa Suci tahap menengah. Sedangkan pasukan 4 klan utama yang memiliki ranah lebih rendah dari itu telah dihabisi oleh pasukan bawahan Chen Wen. Bagus, ternyata kalian telah berkumpul, aku jadi tidak perlu mencari kalian lagi. Salah satu tetua dari klan Si yang juga ikut hadir karena suara ledakan melayang mendekati Chen Wen dan melayang di samping orang-orang klan Chia yang lebih awal memprovokasi Chen Wen. Chen Wen, sekarang kau sudah tidak dapat melarikan diri lagi. Lebih baik kau menyerahkan diri kepada klan kami klan Si, atau kau tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Sabar tetua Si Jin, kami dari klan Yu juga menginginkan bocah itu. Kai juga dari klan Shou menginginkannya. Kalian sabarlah, karena kami duluan yang datang menemuinya, maka bocah ini harus ikut ke klan Chia. Para tetua 4 klan utama berebut untuk menangkap Chen Wen, melihat mereka yang ribut sendiri membuat Chen Wen tertawa sendiri. Baiklah, aku akan ikut ke salah satu klan kalian, tapi aku ingin tahu siapa yang layak kudatangi duluan. Mendengar kata-kata Chen Wen, para tetua 4 klan utama saling lirik dan di mata mereka langsung terlihat tatapan permusuhan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.